Setelah itu kita usul. Setelah dimusyawarahkan, berita acaranya ada, lalu dibuatkan surat keputusan Bapak Wali Kota Palu. Dikirim ke Kementerian Sosial. Oh, berarti langsung ke kementerian nih? Langsung dia? ke kementerian. Okay. Apa namanya, urusan bantuannya. Tapi berkaitan dengan soal pengusulan datanya, misalkan datanya sudah valid semua, sudah benar, sudah tidak ada masalah, tapi kenapa bantuannya belum ada? Ya kalau saya sih guyon bermain, yang mungkin Kementerian Sosial kasih bantuan disesuaikan dengan kondisi dana yang ada Oh iya. di pusat, kira-kira begitu. Basis NIK ya. Berbasis NIK sekarang. Oke, berarti memang yang paling penting. Jadi lebih cepat lagi kita. Ya, jangan risau. Aduh, saya tidak punya kartu BPJS. Iya. Pakai KTP saja sudah Bisa. Oke. Yang anehnya juga ada warga kita kalau tiada kartu BPJS tidak mau berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemerintah Kota Palu, Palu Mantap Bergerak, bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini pembahasannya akan banyak banget yang mungkin kita pikir kayaknya ini gak akan pernah kita bayangkan. Padahal tuh banyak banget nih hal-hal penting yang akan mereka sampaikan. Langsung saja kita menyapa narasumber yang pertama. Ada Ibu Walawati SE selaku PLT Kepala Dinas Sosial. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik Ya. Selanjutnya yang kedua narasumber kita ada Bapak Sarvan SVLI selaku pekerja sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gak apa-apa ya ini meluangkan waktu untuk ngobrol sedikit ya. Ya nggak apa-apa. Karena mungkin banyak masyarakat yang belum paham banget nih tentang apa sih yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Sosial nih gitu. Mungkin siapa yang pertama akan menjelaskan program-program apa aja nih khususnya di Kota Palu yang paling utama di tahun mungkin yang sekarang ya, untuk yang program yang sekarang di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Silakan Bu. Ya. Jadi kami dari Dinas Sosial. Bu boleh mohon maaf mic-nya. Iya. Oke, naikin dikit aja nggak apa-apa. Iya, naikin mic-nya. Oke, boleh. Terima kasih. Ya. Ya. Dinas Sosial sebenarnya sudah dari dulu melekat di hati masyarakat sebenarnya. Cuma Dinas Sosial ini nanti ada bencana apa baru ketahuan Dinas Sosial gitu. Iya. Tapi Dinas Sosial ini di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu meliputi 4 aspek yang harus dikerjakan ya. Oke, ada 4 pertama aspek ya. Pertama ini rehabilitasi sosial. Oke. Kedua jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Itu yang kami intinya di situ. Di rehabilitasi sosial itu pun sebenarnya banyak yang harus kita kerjakan. Di programnya itu bansosnya ada namanya program PKH, Keluarga Harapan. Oke. Nah itu. Keluarga Harapan ya. Iya. Oke. Itu merupakan program yang bersyarat. Di situ di program Keluarga Harapan itu. Dia bersyarat karena di dalam itu ada ibu hamil, dia menyusui, ada anak sekolah, kemudian ada lansia. Wow, 4 ini ya, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita ya, dan anak terakhir sekolah, lansia. Oh, anak balita ini dari range berapa ini umur sampai anak sekolah? Pokoknya dia sekolah mulai dari 0, dia menyusui kan, sampai dia sekolah. Sampai Jadi, sekolah, apakah SD SD, saja? SMP, SMA. Oh, sampai SMA ya berarti. Oke. Ya SMA ya. Nah itu di bagian resos itu sendiri sebenarnya banyak. Ada kami dengan 26 jenis PPKS. Ya di situ yang lansia terlantar, anak terlantar, OGDJ terlantar, anak berhadapan dengan hukum,
26 jenis itu. Oke, banyak. untuk tadi anak berhadapan dengan hukum itu seperti apa tuh? Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Biasa Mbak, ada anak yang dia sebagai pelaku. Pelaku kriminal? Iya. Oke. Jadi harus kami yang dampingi di Oke. pengadilan. Berarti sebelum 17 tahun apakah Iya. bila dia melakukan sesuatu di luar batas yang Iya. yang mungkin masuk pidana kali ya. Iya. Itu berarti harus ditangani oleh dinas sosial. Iya. Oke. Kami kan mempunyai pekerja sosial. Mm-mm. Nah, mereka lah yang biasa dari pengadilan meminta kami untuk pendampingan. Oke. Seperti itu. Jadi tadi anak terlantar, terus ada ODGJ terlantar, Iya. anak yang tadi bermasalah ya. Iya. Oke. Selanjutnya apa lagi, Bu? Nah, di resos ini kami menindaklanjuti itu seperti lasian terlantar, anak terlantar. Kami punya rumah singgah. Oh iya, rumah singgah, Ya, bener. di rumah singgah itu misalnya Satpol PP nih ya melakukan razia. Oke, di razia di lampu merah tuh perempatan ya segala Di macam. razia itu dibawa ke tempat rumah singgah. Oke. Di rumah singgah itulah kami assessment. Mengapa? Kenapa sih dia ini? Oke. Ada yang masalahnya apa? Jadi dari hasil assessment itu apa tindak lanjut selanjutnya? Karena di rumah singgah itu hanya 7 hari. Hanya 7 hari. Iya. Kalau untuk di Palu lokasinya boleh tahu nggak di mana tuh rumah Di singgah? Jalan Tomampe. Ya? Tomampe. Dan di Jalan Tomampe. Cuma satu rumah singgah aja. Baru. Cuma itu. Wow, Namanya Banuan Todea. Iya, Banduan Todea. Apakah untuk sekarang ya, dan mungkin saya menurut pendapat Ibu dan Bapak selama ini, apakah rumah singgah satu tuh cukup untuk menangani semuanya? Selama ini masih. Masih ya? Karena kita belum juga mempunyai yang kayak di Surabaya tuh Liponsos, pondok. Iya. Kayak balai. Jadi kita hanya di rumah singgah itu assessment. Nanti dia kan layanan rujukan. Oke. Ya, jadi misalnya dari hasil assessment, oh ini harus direunifikasi keluarga. Jadi kami mencari tahu di mana keluarganya. Oke. Jadi kami kembalikan. Oke. Nah, di dalam Banuan Todea itu kami lakukan juga dia kegiatannya itu pembinaan Pembinaan. Oh, berarti rohani. 7 hari itu Ya, selain mendapatkan data, kita melakukan pembinaan Melakukan juga. Iya, karena Oke. kita punya psikolog juga. Oke, psikolog Mereka, ya. ya kenapa dia Oke. masih turun ke jalan, kenapa ini dan Oke, sebagainya. dari yang selama ini yang paling banyak apakah dari kan ada ODGJ terlantar, terus ada anak-anak. Yang paling banyak nih yang mana nih selama ini? Anak-anak kita. Anak-anak ya? Anak-anak terlantar. Itu usia rentannya berapa tuh rata-rata? Terus Anak sekolah, usia sekolah SD. sekolah. Sekolah SD. Sekolah Iya. SD. Tapi ada juga bayi dong ya, yang Ada. yang barang ibunya ya itu beberapa ada. kita temukan di jalan. Kita tahun ini kita dapat satu yang barusan kita reunifikasi ke Oke. keluar kota, kembali ke ini Iya. ke keluarganya. Ya, Paling jauh daerah mana yang harus dikembalikan? di Blitar ya. Ada. Iya. Blitar. Iya. Sampai Jadi ke kami cari keluarganya itu. Sejauh itu ya? Iya. Ya, Ya, saya pikir mungkin cuman bagian kabupaten sini ya, Sigi, Donggala. Tidak. Tidak. Ada. Blitar. Iya, dia OGDJ. Oke. Tapi jadi setelah kami dapatkan biasa kan ada aduan masyarakat. Jadi kami ke lokasi, terus kami rujuk dulu dia ke rumah sakit, Oke. dirawat 12 hari. Oke. Disitulah mulai cari info ini nih. Oke. Baru tahu kami hubungi dinas sosial setempat Oke. carinya. Oke, kan ini awalnya kan tadi dibilang ada razia dari Satpol PP. Apakah masyarakat biasa, misalnya saya nih lagi jalan, tiba-tiba lihat nih ada anak terlantar atau ODGJ, saya harus melapor kemana nih? langsung ke dinas sosial. Dinas sosial Boleh bisa. ya? Boleh. Oke, apakah ada media sosialnya atau kontak personnya yang bisa kita langsung hubungi? Kami punya IG. IG ya? Iya, Oke, IG IG. namanya apa? Dinas Sosial Kota Palu. Dinas Sosial Kota Iya. Palu. Oke. Juga sering itu di lapor wali kota juga sering. Lapor wali kota boleh. Oke, jadi Iya. bisa langsung ke Lapor Instagramnya wali Palu Kota ya? Iya. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau melihat ada beberapa anak terlantar atau mungkin ada ODGJ juga yang terlantar atau ada ibu membawa bayi
Yuk langsung difoto, langsung di mention ya. Instagramnya bisa ke dinas sosial langsung atau ke Palu Kota. Oke, ini yang menarik. Ini aku pengen tanyain karena ini banyak banget isu-isu yang beredar. Apakah ini benar atau tidak? Anak-anak yang terlantar, apakah itu memang ada yang menaunginya? Mungkin Bapak bisa jelasin. Iya, kalau indikasi itu pasti akan ada. Oke. Coba kalau kita menemukan secara langsung di lapangan ini belum pernah. Oh, belum pernah sampai Karena sekarang ya? memang Oke. dari beberapa anak-anak yang kita lakukan wawancara juga, kadang-kadang mereka menyampaikan orang tua mereka yang menyuruh mereka, saudara dan lain sebagainya. Nah, yang paling ironis itu orang-orang yang dari luar kota yang justru masuk ke sini Oke. dan terjadi ini di beberapa jalan-jalan yang ada di Kota Oke, Palu. berapa kota tuh? Ya sebutkan 2-3 kota lah yang mungkin Kita sering data. dari Makassar, Gorontalo. Makassar, Gorontalo. Ya. Terus yang kalau dari luar Sulawesi ada nggak? Dari Sulawesi kan ya tadi Blitar. Blitar ya. Sampai-sampai yang begitu. Sejauh itu mereka mencari uang ke Kota Palu ya, luar biasa ya. Iya. Oke, ini baru satu nih yang kita bahas sepanjang itu. Mungkin kita akan bahas lagi nanti, tapi kita lanjut aja ke yang selanjutnya ya Bu ya. Tentang programnya dari Dinas Sosial. Ya, ini tadi kan kita sudah resos melakukan assessment. Kita bisa masuk ke selanjutnya di pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial, Ya, oke. Karena biasa kan seperti gelandang dan pengemis, begitu di assessment kita berikan solusi, Bu, bagaimana kalau kita kasih ibu modal, Oke. apa yang ibu punya potensi. Nah, biasa mereka, oh saya Pak mau jualan nasi kuning. Oke. Nah, dari kami dinas sosial itu bisa melalui pemberdayaan sosialnya. Oke. Nah, ini di bidangnya Bapak ini. Bantuannya. Oke. Ini Jadi ditanya keahliannya apa akan dibantu ya dengan Iya. sesuai keahliannya. Itu namanya pemberdayaan. Pemberdayaan Oke. sosial. jadi bisa dibantu melalui peralatan, bisa juga modal usaha. Oke. Gitu. Yang paling banyak selama data ini apa yang mereka minta gitu? Kalau yang bersentuhan langsung dengan visi misi pemerintah Kota Palu saat ini itu berkaitan dengan soal Palu Berbagi. Kita ada bantuan modal usaha di tahun 2021 kemarin itu kurang lebih 497 keluarga. 497 keluarga. yang kita intervensi dengan bantuan modal usaha. Wow, banyak juga ya. Oke, tunggu. Apa sih syarat-syaratnya hingga 497 keluarga itu akhirnya bisa mendapatkan itu? Ya. Siapa tahu kan keluarga aku kan, Iya, siapa tahu kan aku kayaknya bisa nih, aku butuh nih. Apakah aku termasuk atau tidak? Bisa dijelasin ya? Itu dari syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan itu tentunya adalah dia masuk dalam secara universal itu masuk dalam 26 PPKS. Oke. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Oke. Yang tadi disebut saya punya ibu PLT itu dia adalah apa namanya gelandangan, pengemis, ODGJ, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi. Ya wanita rawan sosial ekonomi itu biasa kita menyebutnya dengan apa guyon itu janda-janda itu yang suaminya meninggal karena bencana dan lain sebagainya. Oke, dan mereka tidak punya penghasilan ya, Iya. gitu karena anaknya banyak Iya, ya. Oke. gitu. Yang kedua dia harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Oke. Nah DTKS ini prosesnya juga agak panjang. Wow. Tidak kasih data lalu kemudian bisa terima bantuan. Oke. Tidak seperti itu. Jalurnya agak panjang. Agak panjang. Dari mana ke mana nih kalau boleh tahu? Kalau DTKS ini hari ini setelah kita dirilis oleh Menteri Sosial terbaru itu melalui aplikasi Cek Bansos yang ada di apa namanya bisa di-download lewat HP Android. HP Android ya sudah bisa. Oke. Kemudian bisa melalui musyawarah kelurahan yang ada di tingkat kelurahan. Oke. Bisa juga melalui sistem 6NG yang ada pada dinas sosial. Oke, Tapi justru pada sistem kami itu kami tidak menggunakan pendekatan itu. Kami lebih pada pendekatannya melalui aplikasi Cek Bansos dan Oke. musyawarah kelurahan untuk masuk dalam data Oke. terpadu kesejahteraan sosial. Tapi apakah itu sudah selesai? Belum selesai sampai di situ. Oh. Setelah masuk dalam data kami atau dalam sistem yang kami kelola hari ini yang namanya 6NG itu,
kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data itu di lapangan. Oke, masih panjang ya, tapi kayaknya udah masuk azan ya. Iya. Oke, kita istirahat lagi sejenak ya. Oke, tetap di sini. Baik pemirsa podcast Pemkot Palu Mantap Bergerak, kita akan melanjutkan. Ini hal yang terpenting tadi setelah disampaikan. Teman-teman jika ingin mendapatkan bantuan atau program dari Dinas Sosial harus melakukan sesuatu, yaitu registrasi data. Ini pintu utamanya. Tadi udah dijelaskan ada 3 tahap. Yang pertama melalui aplikasi apa ya? Aplikasi cek bansos. Oke, cek bansos. Yang kedua itu melalui usulan kelurahan. Oke. Nah, ketiga itu melalui sistem 6NG. Oke, ini penting banget ya Pak ya? Penting Kenapa sekali. penting? Jadi kalau warga kita yang merasa kurang mampu ya, saya peruntukan ke keluarga yang kurang mampu. Oke, Kalau disebut miskin sih, ya terlalu ekstrim lah kita bilang begitu. Warga kurang mampu lah. oke. Yang penting bukan pura-pura mampu. Kurang mampu bukan Ya. pura-pura mampu. Iya. Oke. Pura tidak mampu. Nah, warga kurang mampu silakan mengakses informasi untuk DTKS itu bisa melalui aplikasi cek bansos yang punya HP Android. Jika tidak punya HP Android, silakan datangi atau mendatangi kelurahan atau pendamping-pendamping kami yang ada di kelurahan untuk bisa diusulkan dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Itu tapi setelah daftar itu apakah sudah bisa menerima bantuan? Tunggu dulu. Oh, ada lagi nih. Ada lagi tahapnya. Oke, tahap apa lagi nih yang Nah, harus tadi kita seperti lalui? saya bahasakan sebelumnya tadi kita akan melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kebenaran dan validitas data tersebut yang ada di masing-masing kelurahan. Kami cross check nih. Oke. Betul tidak dia ini mengusulkan dirinya sebagai dalam DTKS. Oke. Kan begitu. Setelah kita cross check, lihat bangunan rumahnya, kami sesuaikan dengan kriteria Permensos nomor 11 juga. Tahun 2013 berkaitan dengan kriteria kemiskinan itu kami cocokkan. Setelah itu kami usulkan dimusyawarahkan, setelah itu kita usul setelah dimusyawarahkan, berita acaranya ada, lalu dibuatkan surat keputusan Bapak Wali Kota Palu, dikirim ke Kementerian Sosial. Oh, berarti langsung ke kementerian nih Langsung dia? ke kementerian. Oke. Nah, banyak orang bertanya begini warga kita, kenapa bantuan saya sudah tidak ada lagi? Dulu saya terima PKH Iya. 3 bulan yang lalu, terima BPNT, atau bantuan sembako yang nilainya 200.000 per KK itu. Oke. Kenapa tidak keluar lagi? Nah itu dikarenakan datanya tidak valid lagi. Oh. Nah perlu kita ketahui juga bahwa dalam pengusulan data DTKS sampai juga ada warga kita tidak menerima bantuan itu biasanya terjadi penambahan anggota keluarga di keluarga tersebut. Oh. Itu misalkan tidak diinformasikan ke kita. Ke kelurahan atau misalkan ke pendamping kami. Oke. Atau terjadi perbedaan nama, misalkan Khadijah dengan pakai K di belakang dengan H. Ketika dicocokkan tidak sama, itu akan mempengaruhi bantuannya tidak keluar. Oke. Nah, orang bilang ini dinas sosial kurangi bantuan. Sudah tunggu dulu. Bantuan ini tidak ada di dinas sosial kalau bicara PKH dan BPNT. Bantuan ini ada di Kementerian Sosial RI. Oke. Jadi kalau mau dibilang semau-maunya mereka ini memberikan bantuan kepada Oke. warga kita ini karena seluruh Indonesia yang mereka urus, bukan hanya Palu kan begitu. Nah, tentunya berkaitan dengan soal bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial ini ada PKH, ada BPNT dan lain sebagainya. Itu di sana urusan urusan bantuannya. Tapi berkaitan dengan soal pengusulan datanya misalkan datanya sudah valid semua, sudah benar, sudah tidak ada masalah, tapi kenapa bantuannya belum ada? Ya kalau saya sih guyon bermain yang mungkin Kementerian Sosial kasih bantuan disesuaikan dengan kondisi dana yang ada Oh iya. di pusat, kira-kira Benar. begitu. Karena kan ada dana terbatas dan Iya. seluruh Indonesia yang Seluruh mereka harus Indonesia. bantu. Jadi mereka pasti akan memilih prioritas yang mana Mana dulu yang nih? prioritas? Betul. Gitu. Oke. Jadi sudah terjawab bahwa ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Jadi jangan cuma merasa aku sudah store data, lo kok belum datang-datang nih? Iya bantuannya itu. Padahal harus ada cross check dulu, Iya. harus dikirim ke pusat dulu dan menunggu bantuan langsung dari kementerian. Iya. Oke. Ini yang masalah cek bansos tadi, Bapak. Ini bagus juga, bukan hanya untuk mengusulkan, Iya. tapi bisa disanggah.
Bisa kita misalkan misalnya menyangka orang Mbak lain. Zaki ya, Oke. punya tetangga, dia masuk terus Mbak Zaki lihat di HP Android, oh si Ali dapat ini, tapi si Ali ini menurut saya enggak pantas. Oke, Untuk misalnya, wah dia punya HP merek mahal misalnya gitu ya. Ya, misalnya si Ali ini rumahnya begini, tapi sesungguhnya tabungannya banyak loh, misalnya Oke. gitu. Tanahnya banyak gitu misalnya. Mbak Zakia bisa sanggah Melalui aplikasi itu. Oke. Itu diterima langsung tuh sama Tapi Kemensos. Mbak Zakia tidak ketahuan. Oh, kita Tapi enggak ketahuan siapa kita- yang Oke, para saksi ini dilindungi ya. Iya. Bukan berarti kita musuhan antar tetangga. Tapi Ketahuan. dipastikan objektif juga. Objektif. Ada bukti ya. Jangan gara-gara buah mangga tidak dikasih, lalu kemudian Iri hati. Iri hati kan, Iri itu hati. juga. Bisa jadi ya. Iya. Tapi di cross check kembali apakah memang data yang kita sanggah ini apakah betul atau tidak. Iya, kan? kami dari Dinas Sosial akan lakukan monitoring. monitoring kembali. Kita Oh, ini kok ada sanggahan, tolong dilihat kembali. Atau mungkin dulu dia udah dapat, tapi ternyata sekarang udah dapat pekerjaan yang gajinya besar, mungkin kayak? Iya. Atau usahanya ternyata udah rame. Apakah Ada. masih pantas? Otomatis di data akan kami berubah. ada yang seperti itu. Oke. Dulu dia mungkin di tahun 2015, 16, 17 itu dia masih masuk dalam data DTKS. Pada tahun 2019 dia diterima sebagai pegawai Oke. PNS misalkan, atau dia bekerja di apa namanya Perusahaan. BUMN dan lain Iya, iya. sebagainya. Nah, setelah dia perbaharui KK-nya, dia mengganti pekerjaannya dan lain sebagainya dalam KK ataupun KTP-nya itu, dia kan tetap terdeteksi sebagai DTKS. Oke. Terdeteksi dia sebagai orang DTKS. Tetapi dalam aspek bansosnya, bantuan sosialnya itu, berdasarkan verifikasi kami di lapangan, kami akan mentidaklayakkan bantuan itu ke dia lagi. Oke. Tapi apakah dia bisa keluar dari DTKS? Itu tidak bisa. Oh, sekali masuk udah pasti datanya ada ini Tidak ya. bisa. Tidak bisa ya. Oke, ini lumayan panjang. Tapi sekarang yang mungkin paling urgent nih. Kira-kira dalam program ini kan banyak nih kalau dibahas. Mungkin kita ngomong bisa seharian nih Pak Iya. ya Ibu ya. Apa nih yang paling urgent yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya program-program yang mungkin satu visi dengan Pak Wali Kota nih? Ya, salah satu visi Pak Wali Kota Palu kita hari ini berkaitan dengan soal BPJS gratis Iya. pada warga kita yang kurang mampu. Oke. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa pelayanan BPJS gratis di Dinas Sosial hari ini itu kami ada 3 dinas yang melakukan data itu. Dinas Sosial, kami sendiri Dinas Kesehatan itu adalah sumber uangnya. Oke. Kemudian di Dinas Pencatatan Sipil itu berkaitan dengan soal data-data validitas Oh, berarti warga negaranya. Di uang untuk para yang menerima BPJS ini bantuan dari Dinas Kesehatan. Tidak, kita kerjasama dengan BPJS kerjasama. Kesehatan. Oh, kerjasama gitu ya. Oke, ada 3 itu ya Cuma tadi ada ya. 3 dinas ini yang bekerja sama untuk Oke. kemudian memvalidasi datanya. Baik. Nah, di kita sendiri di Kota Palu ini kurang lebih penerima yang diintervensi oleh pemerintah Kota Palu berkaitan dengan BPJS gratis itu kurang lebih 78.000. 78.000. Iya. Kurang lebih 78.000 yang Itu syaratnya kalau boleh tahu apakah sesuai dengan tadi pintu masuk yang pertama atau ada lagi nih yang harus tidak, kalau BPJS gratis kita itu kami hari ini melayani yang sifatnya emergensi. Oke. Emergensi itu misalkan dia tidak punya kartu atau kartunya sudah tidak aktif lagi. Oke. Itu kita bisa bantu untuk aktifkan, kemudian dengan pembuatan BPJS baru, kartu baru. Iya. Itu. Nah, salah satu untungnya kita di Kota Palu dengan BPJS itu kita masuk dalam kategori pelayanan cepat. Nah, pelayanan cepat itu terbit ID-nya itu langsung bisa digunakan. Tidak mesti nunggu 2 minggu berarti. Iya, kalau di beberapa Emergency. kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah ini dia butuh 10 hari Benar, kita baru masih bisa dia gunakan benar masih nunggu. kartunya. Kalau kita tidak, terbit hari itu diurus hari itu, kalau memang tidak bermasalah jaringan, kendala kami itu jaringan saja. Jaringan ya. Terbit hari itu langsung bisa digunakan. Itu emergency kan. Memang itu emergency yang betul-betul butuh penanganan cepat, Cepat. ya. Oke. Emergency ini dia masuk dulu rumah sakit. Iya. Ya. Setelah masuk rumah sakit minta Surat keterangan rawat inap. Oke. Lalu ke dinas sosial. Langsung Dan jadi hari itu juga kalau tidak bermasalah Jaringan Dukcapil biasa kan
Iya. bermasalah Nicknya tidak online. Oh, Nah, itu yang biasa menjadi masalah. kita memperlambat proses. Yang memperlambat proses. Kalau dia online langsung. oke. Jadi kalau sudah online, EKTP-nya sudah ada nicknya ya, otomatis Ya. itu lebih gampang ya. Iya, Makanya langsung. kami menyampaikan kepada seluruh warga yang berkaitan dengan soal BPJS ini, pertama itu perhatikan kartu keluarganya. Oke. Berkaitan dengan penambahan anggota keluarga, Iya. pengurangan anggota keluarga misalkan dalam kartu keluarga itu. Iya. Kemudian dipastikan setiap periode atau setiap 5 tahun sekali itu melakukan pembaharuan kartu keluarga di Dukcapil. Iya. Karena jujur banyak warga-warga kita bermasalah itu karena tidak terjadi pembaharuan Pembaharuan ya. ke kartu keluarga. Nah, apalagi kartu keluarga kita sekarang sistemnya barcode, yang berbarcode. Nah, itu. Oke, karena kemarin juga sempat pihak Dukcapil menjelaskan di sini. Iya. Padahal sekarang itu lebih gampang, kita bisa online dan langsung bisa di print tuh. Bisa Kayak langsung keluarganya di-print. bisa Sendiri di sendiri, rumah, Bisa benar. print sendiri. Jadi mungkin masyarakat masih menganut kayaknya lama deh sistem dulu. Tidak, sekarang itu cepat, cukup 1 hari. Surat kematian pun seperti itu. 1 hari lama sekali malah. Malah lama ya. Lama sekali 1 hari itu. Apa? Justru 1 jam. 1 jam ya Iya. langsung jadi. Oke, jadi masyarakat kalau bisa langsung perbaharui semua datanya. Iya. Yang baru menikah, baru punya anak langsung Iya, diperbarui. langsung. Yang baru pisah juga harus diperbarui. Iya. Ya, Perbaharui. yang status pendidikannya. Iya, Kan status tidak pendidikan benar. Iya. Itu yang paling penting karena ketika butuh yang seperti ini emergensi akan susah akan dibantu ya. Nah, Benar, itu. oke. itu. Itu yang pertama, Iya. yang paling penting adalah nicknya ya. Berarti itu dari kartu keluarganya yang belum update atau memang bermasalah. Iya. Oke. Jadi kuncinya sebenarnya kalau mau mengakses bantuan itu ya kemana-mana bawa kartu keluarga pokoknya. Oke. Ya, tidak usah bawa keluarga, kartu keluarganya saja. Kemana-mana Iya, gitu. betul. Kartu keluarganya yang paling penting Harus ya. dibawa kemana-mana. Nah, Oke. itu. Nah, sekarang untuk pelayanan BPJS kita tidak ada lagi yang namanya, kalau dulu kita ada kartu sementara. Beberapa minggu yang lalu kita masih menggunakan kartu sementara. Oke. Sekarang kartu BPJS itu bisa dibantu dan tidak berbayar, itu hanya menggunakan NIK saja. Oke. Nah, NIK. Jadi tidak perlu sebenarnya mereka ini, Bu Sek. Sekarang tidak perlu warga ini tidak ke kantor dinas sosial. Oke. Nah, misalkan dia kenal salah satu petugas kami, bisa kirim WA, WA saja. ini emergensi dan lain sebagainya, langsung kita bisa jawab. Kalau memang ada informasi dari BPJS, oh ini sudah bisa aktif, ya sudah langsung ke rumah sakit bawa kartu keluarga. Oke, sekarang bisa mudah ya karena handphone Iya. tinggal mungkin Iya. foto, kirim WA Kirim saja WA. dan langsung dikonfirmasi bisa langsung Bisa melakukan langsung pengobatan ya. Dia berbasis NIK. Nick ya. Berbasis NIK sekarang. Oke, berarti memang yang paling penting Jadi lebih cepat lagi kita. Ya, jangan risau. Aduh, saya tidak punya kartu BPJS. iya, Pakai KTP saja sudah Sudah bisa. Oke. Yang anehnya juga ada warga kita kalau tiada kartu BPJS tidak mau berobat. Nah, ada warga kita begitu. Karena takut kan ya. Wah, tagihannya banyak nih. Uangku tidak ada. Bayar pakai apa? Dia sudah sehat, begitu dengar tagihan sakit lagi. Nah, itu gara-gara itu biasanya warga takut berobat. Atau mungkin dia pernah bayar tapi menunggak. Mungkin karena pekerjaannya dia sudah tidak bekerja lagi. Ya itu kami perlu Itu kan? jelaskan juga. Iya. Nah, itu bagi yang pertama tadi itu bagi warga yang belum punya kartu BPJS atau yang mau mengaktifkan kartu. Nah, yang kedua itu ada warga kita, dia dulu mandiri. Iya. Mandiri kelas 3. Oke. Tidak mampu bayar sudah karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, karena mungkin faktor bencana dan lain sebagainya. Nah, di dinas sosial juga memberikan layanan itu untuk dialihkan ke pemerintah. Tapi dengan catatan bahwa itu hak orang yang tidak mampu. Oke. Nah, jangan datang lagi orang yang pura-pura tidak mampu. Ah, Jadi itu selalu kita- catatannya hak benar-benar ini yang tidak mampu Ah, ya, ya, bukan pura-pura tidak mampu ya, ya. itu. Oke. Jadi bisa diperbarui kalau memang ternyata suaminya atau mungkin sudah kehilangan tulang Iya. punggung keluarga, Kerjaan, tidak mampu, anaknya banyak gitu ya Iya. dan sementara sakit jadi bisa langsung Iya, karena konfirmasi BPJS gitu. ini Ibu perlu Ibu tahu bisa masuk, tidak bisa keluar. Iya. Itu BPJS begitu. Daftar tidak bisa nonaktif lagi nih. Iya, Selamanya bisa akan aktif. bisa benar. masuk, tidak bisa keluar. Aduh. Nah, itu susahnya. Dan kalau tidak bayar dia
secara terus-menerus. Iya, ini kayak bola salju Tunggakannya menggulang terus. Tapi Jadi kalau memang sekarang sudah merasa saya kayaknya tidak mampu, langsung melapor ya. kami bahkan pernah sampai ada warga kita yang sampai berutang sampai 15 juta. Ih, kasihan banget. Iya. Iya benar-benar Dulu karena dia kaya raya, punya mobil dan lain sebagainya, karena tinggal di Balaroa habis kembali nol. Akhirnya dia tunda pembayaran baru kelas 1. Nah, akhirnya dia berutang sampai kurang lebih 15 juta. Nah, tetapi di sini perlu kami jelaskan bahwa dari kesemua utang itu yang bisa dihitung oleh pihak BPJS itu 2 tahun terakhir. Oke. Iya, yang lain Diputihkan ya. diputihkan. Oke, berarti itu kebijakan pemerintah nih ya. Iya. Oke. Jadi memang teman-teman harus benar-benar harus teliti nih ya kalau memang sudah tidak mampu untuk membayar, apalagi sekarang biaya makin besar. Iya. Dipikir-pikir wah ini kayaknya saya sudah tidak mampu, langsung saja menghubungi dinas sosial Dinas ya. sosial. Tapi dengan data yang benar ya. Iya, Ya. ya itu data yang benar. Oke nih yang mungkin terakhir nih karena kita kalau mau ngomong semua kayaknya panjang banget. Mungkin dari Ibu apalagi yang ingin disampaikan khususnya buat masyarakat. Mungkin dari para penyintas nih, apakah ada lagi masalah? Kan pasti banyak banget Iya, masalah. berkaitan dengan program wali kota yang ada di Dinas Sosial Kota Palu ini juga sudah viral berkaitan dengan soal tadi bantuan modal usaha, kemudian ada lagi bantuan peralatan usaha. Itu beda lagi tuh bantuan peralatan usaha. Nah, di bantuan peralatan usaha itu tahun ini Bapak Wali Kota Palu itu menganggarkan kurang lebih 1 miliar. 1 miliar. Nah, tapi sudah sementara berjalan ya kurang lebih sudah terserap hampir 900 juta yang sudah terserap di kemungkinan beberapa hari lagi sudah akan selesai itu anggaran. Nah, saya dapat informasi bahwa tahun depan mungkin akan diprogramkan kembali oleh Bapak Wali Kota Palu. Nah, kami sampaikan kepada seluruh warga jika Bapak Ibu punya usaha dan niat berusaha. Nah, bukan hanya punya usaha, niat berusaha. Betul, ada niat ya. Iya, ada niat berusaha, silakan mengajukan permohonan tapi untuk tahun ini mungkin sudah tidak bisa. Karena sudah hampir ya. Proposal Benar. di meja kami itu sudah bisa jadi kasur. Ya. Saking banyaknya ya. Itu proposal itu. Dan dana sudah hampir 900 ya. Sudah hampir selesai. Tapi kami kemungkinan di tahun depan jika Bapak Wali Kota nanti berkenan misalkan bahwa kami mungkin tidak akan menerima dulu proposal di tahun depan. Oke. Karena kami harus selesaikan dulu yang tahun ini. Oh iya. Banyak sekali. Jangan kami akomodir yang tahun depan, yang tahun ini tidak terakomodir. Iya sih. Nanti kami jadi sasaran. Betul. Mereka sudah lebih dulu menyerahkan ternyata lebih dulu, kira-kira tidak ini begitu. ya. Oke. Saya kira itu Oke. berkaitan dengan program-program wali kota yang ada di Dinas Sosial Kota Palu. Oke, Palu Berbagi juga termasuk salah satu. Itu yang paling rutin ya Palu Berbagi? Iya. Ya. Itu setiap bulan atau bagaimana itu, Bu? Kalau di kami itu setiap Bulan. ada Pembagian peralatan. Oh, itu termasuk semua dalam kategori Palu Berbagi Palu berarti. Berbagi. Oke, wah berarti ada tadi peralatan sama modal usaha juga ya. Kita kan ada juga itu ramah difabel ya. ramah difabel. Oh iya ini. Iya, ini Pak Wali itu kan ada ramah difabel. Oke. Nah, untuk para disabilitas, kami juga bisa membantu melalui bantuan modal usaha juga. Maupun peralatan usaha. Peralatan Oke, usaha jadi buat bisa juga disabilitas juga untuk kaum punya khusus disabilitas. ya. Oke, jadi Ada, teman-teman jangan yang mungkin punya keterbatasan bisa karena semua punya hak yang sama di sini. Iya, sama. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau menginformasikan banyak hal yang mungkin dari kemarin kita belum paham. Ternyata banyak banget yang Banyak dikerjakan. yang kami sebut, yang kami jelaskan tadi itu belum sampai sebagian. Wah, ini Itu belum masih sampai setengah banyak berarti lagi, ini. iya. Oke, berarti harus ada selanjutnya lagi ngobrol di sini ya, Pak ya. Tapi Kita yang, tunggu lagi ya. yang pentingnya itu tadi itu DTKS. DTKS. Oke. Itu masyarakat harus memiliki itu. Iya. Karena banyak yang komplain, tetangga saya itu dapat terus bansos saya kok enggak. Saya tidak dapat apa. Ibu Ada begitu, begitu banyak dicek kartu keluarga, oh ibu enggak ada DTKS-nya. Ya. Oh, Ini yang paling harus urgentnya. urgent itu. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah kalau Bapak Ibu ada waktu lagi kita bisa ngobrol panjang lebar lagi ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan pemirsa jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share informasi ini ke semua orang khususnya masyarakat Kota Palu agar informasi ini langsung sampai kepada mereka karena ini penting sekali.
sekali diketahui. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Saya Zakia Ramayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.